kuburan. Dia pernah, saya melihat gini, ini yang saya catat. Saya melihat dia pernah ke kuburan lalu melakukan prosesi ritual. Ya, makam yang tidak biasa, bukan yang biasa-biasa ya, tapi tidak biasa, yang sangat ekstrim. Dan saya melihat di sini sakit hati karena dibilang tukang ngutang dan nggak punya uang. Apakah ini benar? Kamu siluman kan yang ada di dalam badannya anak ini kan? Cukup bilang ya atau tidak dengan anggukan saja, betul? Anak ini diikuti oleh harimau dan terbiasa juga dengan makan telur mentah, daging mentah, dan beberapa yang mentah. Kalau ini tidak dihentikan, akibatnya adalah korban saudaranya. Saudara dari family intim, dan itu akan berbahaya. Saya tuh penasaran loh sama benda ritual yang itu. Kemudian makan daging mentah, air liur sudah didoakan. Aku kalau lihat orang nih kena air liur yang dia jilat, itu pasti akan mengerikan sekali. Lepas dengan kebaikan. Di sini yang paling penting. Harus dilepas dengan kebaikan ya, walaupun belum tentu kebaikan juga. Belum tentu kebaikan juga ya. Oke, jadi berarti kita harus baik-baik dong berhadapan dengan dia ya, Ray. Saya akan nulis tato mantra ya buat kamu. Oke, nggak mau ya sudah. Kau mau saya pegangin tangan ya? Apa tuh? Oh. Mau keluar nggak? Saya baik-baik loh. Kamu malah kayak gitu. Kau mau pergi tinggalin badan ini ya? Tinggalin badan anak ini ya? Pergi ya? Bisa pergi? Tinggalin badan ini ya? Tinggalin ya? Ya? Alamnya beda, kasihan dia. Ya? Kamu pergi tinggalin dia ya? Karena kamu bukan ngejagain dia, kamu malah celakain dia. Boleh tinggalin dia ya? Silakan pergi, keluar kembali ke alamnya. Itu apa, Roy? Saya minta bubuk suci. Mungkin tisu basah ya biar gak kena matanya. Tisu basah. Abis yang di sini kayaknya. Tadi tanah kuburan di tribun penonton kiriman dia juga ya? Iya. Kamu nggak kena kan? Enggak. Itu soalnya sering banget di sini yang buat tanah kuburan itu kasih energi dan efek negatif sih. Oh gitu. Merem ya, merem. Thank you. Ini apa, Roy? Ini namanya bubuk suci. Oh. Yang kena matanya. Tisu basah lagi deh. Tisu basah. Mas.
Ini kunyit sama bubuk suci untuk apa, Roy? Kunyit dan bubuk suci ini untuk menghilangkan energi hawa negatif dari tubuh dia dan kembali ke alamnya. Lepas sekarang ya dari badannya si Lepas, Dewo ini. lepas banget. Mas Dewo bisa bangun, saya bantu ya tangannya. Oh ini tisu basah. Aku minta dong satu. Tisu basah lagi boleh nggak? Gak apa-apa. Tadi Bel tolong deh, Bel. oke. Ini tadi oke. Dah. Duduk dulu aja. Kerisnya harus dibawa, Roy. Terusnya harus dibawa. Ya. Kamu boleh minta tisu basah. Thank you. Untuk orang ini partisipan kita kasihan, simpati atau tidak simpati? Kamu mau tisu basah? Sebenarnya simpati dan kasihan sih, Roy. Dia sekarang kesakitan nih. Saya sakit pala loh, bener. Ritual dibakar. Maksudnya apa ya dengan ritual dibakar? Apakah ada benda-benda lain yang ada di belakang Dewo? Jujur sama saya, Mas Dewo. Mas Dewo bawa apa lagi? Hanya alat ritual itu aja. Hanya keris ini. Mas Dewo sekarang bawa dompet. Bawa. Di dalam dompet tersebut ada sesuatu berwarna putih. Saya mau lihat. Oke, nggak usah. Di sini ada ritual dibakar. Kamu udah beneran tidak ada membawa apa-apa lagi kah? Udah nggak ada? Enggak, memang yang satu. Jujur, saya kasih kesempatan lagi untuk pertanyaan kedua. Kamu membawa barang lagi kah selain yang tadi? Itu 2 kali ditanya. Kalau emang ada, ambil di belakang. Udah saya Bawa. ambil. Hmm? Udah saya ambil. Jadi jawabannya adalah Ada. boleh saya Boleh ambil. saya ambil. Silakan ambil. Saya tidak suka orang yang tidak jujur. Ada lagi ya? Ini ada apa lagi di tempat ini ya? Benda ini kayaknya bentuknya kayak semar mesem gitu, Roy. Ini Roy. Masih ada lagi, itu diambil di dompet. Iya. Oke. Dadanya sakit. Kenapa kamu sakit dadanya? Kayak Apa ada yang rasanya? mukul lah. Tadi nggak mau. Kita pada nggak kemana-mana ya. Saya rasa tadi waktu kamu ada Proses cleansing. proses ini, waktu dia coba untuk nyerang kamu dan kamu tahan, dia nggak nyadar, jadi baru berasa sekarang sakitnya. Iya. Aku tetap memberikan kamu energi positif kok. Saya tetap dari tadi nih saya ngirim energi nih ke kamu, energi positif. Semoga kamu sehat kembali. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu kembali ke jalan yang benar dan pattern awal. Dan semoga nggak ngebantah orang tua. Nah kan? Betul kan? Susah banget dibilangin. Saya melihat vision di kepala saya. Orang tua bete banget kalau misalnya lihat anaknya kayak gini. Dan anak ini kok nggak ada kayak gunanya. Gitu. Jangan kecewain orang tua mereka yang didik kamu. Apakah itu benar semua? Ya.
Jujur. Tapi urusannya dengan Anda apa? Tapi urusannya dengan Anda apa? Baiklah, saya tidak akan menanya lagi. Saya tidak akan membersihkan. Nah, saya serahkan bintang tamu untuk ikat. Ini kayak pengaruh jimatnya ya. Ini ada sosok lain lagi yang masuk nih. Kamu perlu diapain ini, Roy? Mau diapain jimat yang dia bawa ini? Mau dibakar. Dibakar. Mas Dewo niatnya kesini mau lepas semua kan? Sosok-sosok gaib yang selama ini ikut di dalam badannya Mas Dewo kan? Yang selama ini dikasih makan dengan ritual-ritual ini. Don't touch ya. Ya ini mau dilepas semuanya. Yang pertama stop ritual. Sama yang berikutnya ini jimat harus dibakar kata Roy. Ya. Bella silakan Bella. Kamu munduran. Heran. Astagfirullah. Sama satu lagi Bella. Di dalam situ. Di dalam? Ada kertas putih, kain putih. Ini. Kayaknya bakar. Ini. Yes. Kan putih ini. Ya. Cepet Bel. Cepet Bella. Cepet Bella. Faster. Awas tangkap tangan kaki kamu. Dia kayak kepanasan loh Roy. Iya. Ini kayaknya sosok yang dalam jimatnya itu ya. Iya. Dia kayak kepanasan dibakar gini sampai. Aduh. Kasihan banget. Jadi dia menyesal. Iya, Badannya iya. sebenarnya yang kasihan. Apa? Badannya yang kasihan. Bedanya yang kasihan. Dikit lagi tahan Mas Dewo, dikit lagi habis. Tahan ya, dikit lagi habis. Oke. Udah habis semua. Udah habis semua benar. Semuanya udah berakhir. Tapi ini udah benar-benar bersih belum Roy? Bersih. Semua makhluk gaib apalah sosok-sosok yang ngikutin dia udah keluar semua dari badannya. Sudah keluar semua dari badannya. Tapi emang sebelumnya dia dikuasain sama makhluk gaib. Cara dia bicara, cara dia ngeliat, bersikap, itu semuanya pengaruh makhluk gaib. Iya. Kasian sih ini anak nih. Harusnya dia nggak boleh kayak gini gitu. Temperamen. Gitu ya. Iya. Dia juga hobi perempuan, jadi gonta-ganti wanita. Jadi itu yang jadi kendala saya, gimana kalau nggak bisa lepas dari hal-hal negatif kalau masih punya kebiasaan atau bad habit yang jelek. Kan kalau bertukar, having sex itu bertukar energi ya. Nah kalau dia itu tuh bermain dengan beberapa orang tukar-tukaran energi. Kasihan kalau masih muda tapi justru malah banyak banget kesalahan salah keputusan gitu loh yang diambil. Ini kayaknya harus take out deh. Dia nggak kuat nih. We have to take out. Tapi udah bersih kan Roy? Bersih, sebersih-bersihnya. Coba dibawa keluar, didudukin, Dikasih disadarin minum. kasih minum. Tapi ini udah clean kok. Di saat jiwa kita dikendalikan oleh setan, kita harus mencoba pergi
dari dunianya agar terhindar dari bahaya. Berikut ini pria yang tega mencelakakan orang lain demi memperlancar usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Gilang. Silakan deh. Selamat malam Mas Gilang. Selamat malam. Apa yang mau Mas Gilang ceritakan? Saya seorang tukang tambal ban di daerah Jakarta. Oke. Saya sebagai tukang tambal ban itu di pinggir jalan. Saya biasa melakukan kecurangan-kecurangan, menghamburkan paku di tengah jalan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi ada kejadian yang membuat saya pada akhirnya mengalami trauma. Pada Oke. saat itu, Yang menimbulkan trauma. iya, Gimana kejadiannya? pada saat itu ada pelanggan datang untuk menambal ban. Ketika dia membawa motor itu, aku setelah membuka ban itu ada sobekan kecil, sehingga saya berinisiatif untuk menambah robekan ban tersebut. Tapi ternyata kedapatan oleh pelanggan itu sendiri, sehingga saya dipukul, diinjak-injak, ditendang sama dia. Oke, lalu? Dan saya benar-benar merasa kesakitan karena pukulan itu, dan digebuk sampai benar-benar menyiksa benar gitu. Itu ada yang melihat kejadian Ada. itu? Pada akhirnya karena keributan itu warga menghampiri. Oke. Karena aku berpikir untuk menyelamatkan diri saya dan nyawa saya, aku memilih untuk meminta maaf dan bermohon-mohon. Tapi ternyata pelanggan itu mau memaafkan saya. Terus kemarin itu Totalnya semuanya jadi 80.000. apa? 80.000. Iya, 80.000. Mahal banget bang. Di tempat tambal lain nggak segitu bayarnya. Iya ini cuma nambal doang 80.000. Gimana sih bang? Nambal doang gimana kan? Itu di dalamnya tuh diganti. Ban dalamnya diganti jadi 80.000. Gimana sih? Ya harus diganti. Itu karena kalau ditambal udah nggak bisa. Udah 80.000. Aduh enggak. Aduh. Dari sini ATM yang paling dekat mana? ATM di sono. 500 meter. Masa jalan aja dari sini ke sono. Udah. Nah, motor saya taruh sini dulu buat jaminan. Iya. Ya udah. Saya ambil dulu duit ya. Yuk, antar gue yuk. Akhirnya gua dapat lagi duit. Kena tuh orang gua tipu. Aduh. Laris manis.
Ban motor saya kenapa ini, Mas? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lah, kok lubangnya makin lebar, Mas? Emang lebarnya segitu? Emang tadi juga segitu? Ah, jangan-jangan Mas main culas ini. Saya ini buka bengkel udah lama. Ngapain saya main culas? Gak mungkin, Mas. Ban saya jadi begini, Mas. Bekas tambalan yang lain kali. Ah, nggak percaya saya, Mas. Nah, ini apa buktinya, Mas? Itu tadi Itu apa? enggak bukan, itu bukan Ah, Mas, culas banget, Mas. Bang, ini apa? Ada apa, Bang? Gini, Mas, saya kan nambal ban. Begitu saya menambal ban, saya lihat dia culas. Nyobek ban saya makin gitu? lebar ya. Wah, pantesan aja motor saya tadi harus dibayar 80.000 tuh. enak aja enggak. Wah, ini dicurang nih, curang nih. Dasar tukang tambal culas lu, curang lu. Ayo, ini pergi yuk.